Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Kembali berjumpa dengan Bapak di sistem pembelajaran jarak jauh atau sistem daring untuk di mata pelajaran PSSM untuk kelas 12 TPSM 2 ya. Mudah-mudahan kalian tidak pernah bosan-bosannya dengan Bapak selalu memberikan materi dan juga tugas ya di mata pelajaran praktikum untuk TPSM, yaitu mulai dari PLSM, PMSM, dan PSSM. 3 mata pelajaran ini Bapak semua yang mengampu atau mengajarnya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan, tetap semangat dan tetap sabar menjalani sistem pembelajaran daring ini, karena memang situasi dan kondisi yang memang memaksa kita semua untuk tetap melaksanakan pembelajaran sistem daring. Karena sekedar pemberitahuan sebelum Bapak belum memasuki di materi, ada sedikit informasi bahwa untuk PKL sekali lagi yang kelas 12 baik mulai listrik, TPM, TPSM, dan TKRO kemungkinan memang dibatalkan atau tidak dilaksanakan karena memang ada pandemi COVID-19 ini yang masih cukup riskan untuk kalau diadakan PKL atau rakrin. Karena kemarin kita juga sudah secara sehat atau silaturahmi secara online dengan MBM bahwa memang menggedok dari pemerintahan pusat dan juga AM itu melarang untuk siswa TPSM dan juga AS untuk melaksanakan PKL ya, sampai kondisi di Surabaya atau di daerah sekitar kita Jawa Timur itu untuk pandemi sudah mereda tuh bahkan. Namun mengingat kalian kelas 12 ya, ini mungkin sampai di akhir tahun. Nah, berarti kalau kita laksanakan misalnya pun di awal tahun itu juga tidak memungkinkan karena itu kalian sudah kelas 3 di semester genap. Praktis hanya nanti pembelajarannya hanya kurang lebih 1,5 bulan atau maksimal 2 bulan. Setelah itu ada banyak ujian sekolah, ujian nasional dan sebagainya, sehingga nanti di bulan April itu kalian sudah off, sudah tidak ada kegiatan KPM. Jadi itu informasi yang pertama mengenai di PKL ya. Untuk pembelajarannya tetap menggunakan daring. Nanti juga kalian akan mendapatkan pengisian pulsa atau paketan langsung dari Tri, asalkan nomornya jangan sampai kalian hilangkan atau kalian ganti yang sudah diberikan oleh provider Tri sewaktu kalian dikumpulkan di sekolah. Itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian terakhir untuk pembelajarannya, untuk pada awalnya kita untuk merencanakan pembelajaran sistem luring atau tatap muka itu juga tetap tidak bisa kita laksanakan karena planningnya adalah awal September kita udah mulai, tapi ternyata dari Dinas Pendidikan dan juga dari Kota Surabaya zona kita kembali lagi ke merah dan sebagainya, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka atau kombinasi dengan daring, sehingga ya kemungkinan sampai akhir tahun itu akan tetap dilaksanakan daring atau pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh ya. Dan juga dari Ketua PGRI Surabaya dan Jawa Timur juga tetap melarang untuk sekolah membuka atau melaksanakan pembelajaran luring atau tatap muka. Apabila sekolah tetap ngeyel membuka, maka izin operasionalnya akan dicabut dan itu nanti akan sangat merugikan semua pihak ya. Sehingga memang Bapak harapkan tetap bersabar ya, selaku wali kelas tetap bersabar dan tetap ikutin role-nya yang sudah diterapkan ya. Untuk pembayaran SPP bagaimana ya? Itu kebijakan sekolah, kewajiban tetap mungkin bisa kalian bayarkan dan sampaikan ke orang. Tidak hanya kalian saja, Bapak Ibu guru juga sudah ingin itu sebenarnya dilaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi memang sangat tidak memungkinkan ya. Itu mohon untuk pengertiannya. Baik, itu sekedar informasi sebagai pembuka.
Kita masuk kembali ke materi selanjutnya. Kita masuk di pekan kelima, mata pelajaran BSSM. Saya ingatkan kembali, karena saya mengajar 3 mata pelajaran, mau tidak mau memang kalian tetap harus mengikuti materi. Kedua, tugas harus dikerjakan. Yang ketiga, absensi di e-learning tetap kalian lakukan di kolom pengumuman itu, ya. Kalian tuliskan. Jadi nggak ada, Pak saya izin karena saya ada ini Pak, saya nggak bisa ikut daring. Nggak bisa Mas, tetap kamu lakukan sesuai dengan jamnya, ya. Meskipun terlambat pun masih di hari itu, tolong kalian kerjakan dan dikumpulkan atau diupload. Atau bahkan kalau mulai minggu ini Bapak melakukan absensi di grup kelas, keaktifan apa yang Bapak ajarkan materinya, juga tolong itu kalian tulis. Jangan sampai tidak kalian tulis atau kalian list, ya. Terus berlanjut sesuai dengan nomor urut absennya. Paham ya anak-anakku sekalian ya. Jadi itu yang mungkin bisa Bapak sampaikan, ya. Baik, ini udah 6 menit pembukaan. Nah, sekarang ini masuk ke materi berikutnya. Di pekan kelima BSSM itu kita udah menambah ke sistem rem tromol. Kalau kemarin rem cakram itu masih belum banyak yang belum mengumpulkan tugas tentang membuat video tutorialnya cara mengganti minyak rem, itu belum. Kemudian membuat laporan praktikumnya. Nah, minimal kalau videonya belum bisa terlaksana, maka laporan praktikumnya itu tolong kamu kerjakan dan kamu upload, ya. Tolong kamu kerjakan dan kamu upload. Itu penting sekali, ya. Di mana Pak? Ya di materi tugas itu yang di e-learning, ya. Kamu foto, kemudian kamu upload. Nah, di buku panduan uji kompetensi kan sudah ada itu Mas. Kamu tinggal kamu foto aja laporan itu. Kalau kamu sudah menuliskan, langsung kamu upload. Kalau belum ya kamu tulis. Simple, gampang, ya. Jadi gak usah digawe ruwet. Paham ya? Oke. Nah, sekarang ini ke rem tromol. Mau ndak mau kita udah masuk ke pekan kelima. Kalau saya ngikutin kalian belum terkumpul Pak tugas dan sebagainya, maka ya materinya nggak akan tersampaikan. Maka saya mencoba untuk sesuai dengan rule, di pekannya saya sampaikan rem tromol, ya. Yang pertama IPK-nya sama, yaitu indikator penyebab potensi, ya. Secara umumnya ya tentang rem tromol dan cakram. Nah, kita masuk ke tromol terlebih. Kemudian yang khususnya mengidentifikasi kerusakan pada rem tromol. Kedua, memperbaiki komponen rem tromolnya dan langkah kerja yang benar. Itu seperti apa? Ya, mungkin bisa saya percepat. Nah, ini kalau materi ini dinamika kerusakan ini sama dengan yang kemarin di sistem cakram juga sudah saya sampaikan, ini sama. Ya, ini acuan awalnya sama. Gejala gangguan, kemudian penyebabnya apa, cara perbaikannya apa. Nanti juga bisa dilihat lagi atau didengarkan lagi video presentasi Bapak di tentang identifikasi rem cakram, ya. Ini sama materinya, di cakram tromol juga sama. Yang membedakan yaitu ada terletak di materi sini. Nah, identifikasi kerusakan pada rem tromol. Berdasarkan analisis kerusakan secara umum yang telah dibahas pada penjelasan sebelumnya, identifikasi kerusakan pada sistem rem tromol dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi yang pertama, tolong diperhatikan, apabila clearance di antara kanvas rem dengan tromol itu berlebihan. Bisa dilihat juga di gambar. Ini penjelasannya, ini gambarnya, ya. Celah antara kanvas rem dengan tromol akan bertambah dengan bertambahnya kausan kanvas rem. Bila sudut antara lengan cam dari rem dan batang rem, kabel rem, terbentuk sudut lebih dari 90 derajat, maka efek pengereman menjadi kurang baik dan pemakaian lebih lanjut. Apabila tidak diperbaiki, dapat mengakibatkan roda menjadi macet dan mengakibatkan kecelakaan. Ini sangat fatal sekali, ya. Bila sudutnya melebihi 90 derajat, bongkarlah rem dan periksa kondisi kanvas rem. Bila telah aus, maka gantilah dengan yang baru. Bisa kamu lihat di gambar ini 6 dan gambar 7, ya. Di gambar 6 ini dilihat. Nah, di sini ada mengurangi jarak main bebas. Kalau mengurangi ya kamu putar ke kiri saja, kalau mau besar ya kamu kanan. Nah, ini sudut lengan camnya. Di sini ada segitiga. Segitiga di sini ada tandanya indikator, sehingga kalau dia ini pas kondisinya sudah lurus dengan segitiga itu, maka sudah dipastikan kampas remnya sudah aus dan sewaktunya diganti. Tuh ya.
Memeriksa sudut antara lengan cam dan kabel. Kedua, cek kondisi kanvas rimnya. Nah, tadi ini ya saya katakan kanvas rimnya ini anak panah sama ininya ini harus pas, harus lurus. Tidak harus lurus. Kalau sampai lurus dia aus seperti itu. Ya. Apabila gerak bebas tuas rim atau pedal berlebihan. Nah, ini saya tadi ada free play. Kalau nanti yang motor beat handle itu adalah standarnya 10 sampai 20 mm. Nanti menggunakan itu free play handle rim ya, 10 sampai 20 mm. Harus paham ya. 10 sampai 20 mm untuk free play pedalnya atau handle ya. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya 10 sampai 20. Ini ada kita revisi. Ini yang tipe versi lama ya, 20-30 di gambar ini. Seharusnya kalau ini 10 sampai 20 mili. Nah, baru kalau untuk yang di bawah, pedal di bawah itu 20 sampai 30 mili. Nanti menggunakan mistar baja pengukurannya ya. Kamu ukur seperti itu. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan di materi kali ini di pertemuan kelima ya, tentang analisa identifikasi kerusakan pada rim tromol ya. Nanti pada waktu kalau praktek ya, kalian akan membongkar rim tromol ini, kemudian memasangkan kembali, kemudian juga mengecek. Sebelum dibongkar dicek dulu, kamu paham nggak ya, kamu gerakkan ini aus enggak kanvas rimnya, seperti itu ya. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan kita juga bisa normal praktikum seperti biasa. Sementara ini ikutin alur yang memang sudah ditentukan. Dan tolong setiap Bapak menyampaikan video presentasi seperti ini, penjelasan kamu ikuti mulai awal sampai akhir. Oke? Itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.